Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baik dari nasab suku Taimi beliau, pertemuan nasab beliau dengan Rasulullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang awwalu a'mali Abu Bakar As-Siddiq fil khilafah. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Yang pertama kali beliau lakukan adalah memerangi orang-orang murtad. Sebab pada waktu itu setelah Rasulullah wafat, daerah Madinah yang Islam itu, yang tetap mengikuti ajaran Islam, hanya daerah Madinah, suku Quraisy di Mekah, dan sebagian kecil dari Taif. Sisanya semua murtad, semua melepaskan diri dari Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat, kenabian telah selesai, ajaran sudah tak berlaku lagi. Maka beliau lakukan pertama kali adalah memerangi orang-orang itu. Ada kismun tarikun liddin, jadi ada sebagian golongan yang meninggalkan agama, murtad, seperti Musailamah al-Kadzdzab, bahkan mengaku nabi. Juga ada Tulaihah al-Asdi, al-Asadi, juga ada Aswad al-Asdi, juga ada Kismun wa'atil zakat, juga ada golongan yang tidak mau bayar zakat seperti Malik bin Wairah, pasukan Malik bin Wairah. Nah, beliau ketika itu membuat laskar, menciptakan 11 laskar untuk menaklukkan orang-orang itu, untuk menaklukkan golongan-golongan itu. Bahkan ketika itu banyak yang sahabat-sahabat senior, banyak yang tidak setuju dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau ingin memerangi orang-orang yang bayar zakat, tidak bayar zakat. Kenapa? Jangan perangi mereka ya Khalifah Rasulullah, jangan perangi mereka, sebab mereka itu di dadanya tetap ada la ilaha illallah. Mereka Islam, agama mereka adalah Islam, Tuhan mereka Allah, Nabi mereka Muhammad SAW. Jangan perangi mereka ya Khalifah Rasulullah, mohon jangan perangi mereka, katanya. Tapi apa dauh, beliau jawab dengan tegas. Dalam Al-Quran, lafaz sholat, kewajiban sholat tidak pernah berpisah dengan kewajiban zakat. Maka jika ada orang yang mengatakan zakat sudah tidak lagi wajib, maka aku akan perangi itu. Meskipun aku akan berangkat sendirian untuk memerangi mereka, aku akan hunuskan pedangku sendirian berangkat menuju golongan orang-orang itu. Menarik untuk diketahui bahwasanya liberalisme pertama yang lahir dalam dunia Islam adalah pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika golongan-golongan mu'attil zakat itu mengatakan zakat sudah tidak lagi wajib berdasar ayat Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini khitabnya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ambillah harta mereka, baik untuk sedekah, untuk zakat, untuk membersihkan, untuk menyucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sebab doamu itu menjadi ketenangan bagi mereka. Doamu menenangkan mereka. Ketika Rasulullah wafat, siapa yang akan mendoakan? Ketika Rasulullah wafat, siapa yang akan mendoakan mereka? Siapa yang akan menenangkan mereka? Maka mereka berkeyakinan zakat telah selesai, kewajiban zakat telah habis. Nah, inilah liberalisme pertama dalam Islam, yakni menggunakan ayat Al-Quran untuk mendekonstruksi syariah, untuk merusak syariah, untuk merobohkan tatanan syariah yang telah tertata rapi pada masa Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membuat 11 laskar, 11 panglima perang untuk diberangkatkan pada golongan-golongan baik yang tarikul liddin atau mu'attil zakah. Salah satu yang paling kita kenal, yang termasuk kesatria legendaris Islam, adalah Sayyidina Khalid bin Walid bin Mughirah. Beliau diberangkatkan untuk Musailamah al-Kadzdzab dan juga Tulaihah al-Asadi. Jadi beliau Sayyidina Khalid bin Walid begitu mudahnya nanti ketika menaklukkan daerah-daerah itu. Kita akan bahas nanti. Selanjutnya adalah kebijakan beliau adalah tetap memberangkatkan pasukan tasyiru Jaisy Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi ketika itu Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad
ketika beliau masih hidup, masih belum wafat, beliau memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid menuju ke Syarqul Urdun, ke daerah timur Jordania kalau sekarang. Jadi beliau berangkatkan sampai pasukan sampai di tengah jalan, beliau wafat, beliau kembali kepada Ar-Rafiqil A'la. Maka pasukan ini dalam kesedihan yang luar biasa, dalam nestapa yang luar biasa, para pasukan kembali, dan setelah tajhizu janazati Rasul selesai, maka setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau langsung memberangkatkan lagi pasukan Usamah bin Zaid bin Harithah. Padahal banyak sahabat-sahabat senior yang tidak sependapat dengan kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan berangkatkan mereka. Salah satu yang memberikan protes adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan berangkatkan mereka. Anda tahu ya Khalifah Rasulullah, Anda tahu Madinah sekarang dalam keadaan krisis militer, krisis politik, amburadul. Jangan berangkatkan mereka. Jika Anda tetap memberangkatkan mereka, maka Madinah akan semakin mudah dihancurkan oleh musuh-musuh. Sebab kita sedikit dan mereka banyak. Orang Yahudi, Persia, Romawi jika menyerang kita, kita mudah. Pasukan kita berangkat semua keluar. Bahkan di pasukan Usamah bin Zaid adalah pasukan senior-senior. Di dalamnya aja Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam pasukan itu juga ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jangan berangkatkan. Madinah nanti kewalahan. Apa jawaban tegas dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Fawalladzi la ilaha illahu law jarat al-kilab ila arjuli azwaj Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma radatu jaishan jahazahu Rasulullah ma radatu jaishan wajjahahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma haltu liwa'an aqadahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya anjing-anjing Madinah menyeret kaki istri-istri Rasulullah, menyeret kaki ummahatul mukminin, maka aku tidak akan pernah menggagalkan pemberangkatan pasukan yang telah dibentuk oleh Rasulullah. Maka aku tidak akan menggagalkan bendera perang yang telah dibentuk oleh Rasulullah. Aku tidak akan menggagalkan itu. Demi Allah, demi izan yang tidak ada Tuhan. Selanjutnya adalah Al-Jabhah ma'al Furus, perang dengan orang-orang Persia. Jadi ada Jiranul Arab, tetangga orang-orang Arab. Ketika itu ada orang-orang Persia, Zoroaster, yang menyembah api. Akidah mereka lucu, bukan lucu, maaf. Akidah mereka memang tidak benar sebenarnya. Sebab mereka boleh menikahi adik, boleh menikahi ibu, tidak ada hukum mahram dalam mereka. Baik yang dijelaskan dalam kitab-kitab ini. Untuk akidah Zoroaster, akidah orang-orang Majusi, si penyembah api, yang apinya mati, yang apinya padam ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, yang bahkan ribuan tahun api itu tidak pernah padam. Jiranul Arab. Nah, ketika itu Sayyidina Khalid bin Al-Walid setelah menyelesaikan kaum-kaum murtadin, setelah menyelesaikan kaum-kaum tarikun din, beliau diberangkatkan menuju Persia untuk menaklukkan daerah-daerah di sana, penaklukan awal fathih. Jadi beliaulah Sayyidina Abu Bakar lah yang pertama kali meletakkan asas-asas penaklukan, dasar pondasi dari sebuah penaklukan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu berangkat menuju daerah Persia. Beliau banyak menaklukkan, bahkan rata-rata tak sampai menaklukkan, hanya sampai sulhu, perdamaian, rata-rata perdamaian. Tidak ada yang berani karena memang nama kesatria legendaris kita, nama dari sepak terjang, track record dari Sayyidina Khalid bin Al-Walid telah dikenal di mana-mana, baik di Romawi ataupun di Persia. Salah satunya ya Fathu Abghasiyah, juga ada Sulhul Hira. Ada satu yang cukup menarik, kisah yang mungkin harus saya angkat, yakni Fathul Ambar, kota Ambar. Jadi kota Ambar itu ada di Syattil Furat. Ambar itu adalah daerah di pinggiran Sungai Efrat di daerah Persia. Jadi ketika pasukan Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengepung mereka, mau menyerang mereka, mereka telah terlebih dahulu menggali parit, menggali khandak.
Kalau dulu ketika masa Rasulullah kita akan kenal ada perang Khandaq atau lebih kita tahu dengan perang Ahzab. Perang Khandaq jadi menggali parit di kanan kiri pertahanan agar kuda dan pasukan tidak bisa menembus itu, harus turun dan lalu naik lagi. Dan ketika Sayyidina Khalid bin Al-Walid mau menyerang daerah Ambar, penduduk Ambar telah menggali parit sebelumnya. Mereka dengan tenang-tenang di dalamnya. Sayyidina Khalid bin Al-Walid tertawa. Aku sudah mengalami hal ini sebelumnya ketika perang Khandaq. Sebab ketika perang Khandaq, Sayyidina Khalid bin Al-Walid ketika Islam Madinah dulu, pasukan Rasulullah menggali parit, aku ada di barisan orang-orang kafir Quraisy. Aku tahu bagaimana penaklukan Khandaq ini, aku tahu bagaimana cara menaklukkan parit ini. Akhirnya apa yang dikomandokan oleh beliau kepada para pasukan laskar beliau, panah mata mereka. Jadi di benteng-benteng itu telah bersiap orang-orang pasukan penduduk Ambar. Jadi apa yang dikatakan? Panah mata mereka. Dan ketika pemanahan itu, beliau hujani mereka dengan panah. Hampir ribuan mata tertembus panah-panah pasukan Islam. Maka perang Ambar, Fathul Ambar juga dikenal dengan Dzatul Uyun, perang Dzatul Uyun. Sebab ada ribuan mata yang tertembus panah dari pasukan umat Islam. Pasukan musuh ditembus oleh panah umat Islam. Selanjutnya adalah Al-Jabhah Ma'ar-Rum, yang paling populer pada masa Sayyidina Abu Bakar, pertengahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan akan dilanjutkan pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini cukup populer ya. Jadi perang Yarmuk itu umat Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membentuk 4 kompi pasukan. 4 kompi pasukan untuk menaklukkan daerah-daerah di Romawi. Salah satunya Sayyidina Amr bin As untuk daerah Palestina, Sayyidina Yazid bin Abi Sufyan untuk daerah Damaskus, Sayyidina Abi Ubaidah bin Al-Jarrah untuk daerah Homs, Himso, juga Sayyidina Syurahbil bin Hasan untuk daerah Urdun atau Hordania. Jadi 4 pasukan beliau, 4 kompi ini diberikan pasukan hanya 3.000. Jadi dari 4 kompi, 4 panglima ini, pasukan Islam memiliki 12.000 pasukan. Romawi ketika mendengar pergerakan Islam Madinah, umat Islam Madinah, orang-orang Arab berangkat menuju mereka dengan ketakutan, khaufan syadid, dan mereka sangat takut luar biasa. Mereka siapkan 240.000 pasukan untuk menaklukkan 12.000 pasukan Islam. 240.000 pasukan, bayangkan betapa kecil 12.000 jika dibandingkan dengan 240.000 pasukan Romawi ketika itu. Tapi pertolongan datang. Tapi alhamdulillah Sayyidina Khalid bin Al-Walid itu datang pada waktu yang tepat, musri'an, datang dengan cepat. Beliau melewati jalur-jalur yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang. Cepat, sebab beliau ketika itu kan masih ada di Persia. Berdasarkan surat permintaan tolong, dari juga surat legal untuk membantu umat Islam ada di Romawi, beliau berangkat hanya ditempuh dalam jarak waktu 4 hari. Tidak sampai 4 hari. Beliau sampai meminumkan semua unta-untanya untuk nanti dibuat minum ketika disembelih. Itu jalur yang tidak dapat menemukan air, jalur yang sulit menemukan makanan. Maka sampai bahasa-bahasa kitab salaf, kitab Kutubut Turaf mengatakan beliau berangkat, beliau datang faja'a musri'an, datang dengan sangat cepat dengan tempo yang sebenarnya tak masuk akal. Sampai sekarang jalan yang digunakan oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid itu dijadikan nama jalan di daerah Damaskus. Itu maka beliau datang dengan membawa 9.500 pasukan. Maka jika ditotal pasukan umat Islam adalah anggap 10.000. Sayyidina Khalid bin Al-Walid bawa 10.000, maka sekitar 22.000 pasukan. 21.500 pasukan. Berperang dengan sangat gagah berani. Menggunakan strategi, menggunakan komponen-komponen yang cukup
aneh sebenarnya, unik, peperangan yang sangat unik. Dan jika untuk jelaskan lebih gamblang, cukup jelas, maka akan memakan banyak waktu. Jadi serangan baik dari serangan sayap, kembali lagi kepada pertahanan, bagian tengah menyerang, defensif lagi, ofensif lagi, all out defense, semua dilakukan. Sebab pasukan Islam kalah jumlah, kalah kuantitas. Maka segala berbagai strategi peperangan ketika itu dilakukan. Dan beliaulah Sayyidina Khalid bin Al-Walid yang mengatakan bersatu, jangan sampai ada 4 panglima dalam satu pasukan. Maka diangkatlah, disepakatilah Sayyidina Khalid bin Al-Walid untuk menjadi pasukan. Ada kisah menarik dalam perang Yarmuk. Satu kisah menarik yang satu Islamu Jarjah. Kalau bahasa Romawinya beliau adalah Gregorius Theodor. Kenapa beliau mau masuk Islam? Jarjah itu, Gregorius Theodor itu termasuk panglima pasukan Romawi ketika itu. Tapi beliau datang kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid bin Mughirah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena nama Khalid bin Al-Walid itu terkenal memang angker di Romawi dan Persia. Peperangan apapun jika dipimpin oleh Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid, maka pasti menang. Apapun itu, sesedikit apapun pasukan Islam pasti menang. Kenapa? Karena rumor atau mitos yang ada di daerah Persia atau Romawi, Khalid bin Walid punya pedang dari langit. Pedang dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi dan oleh nabinya diberikan kepada Khalid bin Walid. Maka setiap Khalid berperang, maka dia pasti akan menang. Nah, Gregorius Theodor datang kepada Khalid. Ya Khalid, benarkah kau punya pedang dari langit? Percakapan beliau dengan Sayyidina Khalid. Tidak, aku tidak pernah memiliki pedang dari langit. Aku dengar rumor atau mitos yang ada di daerah Romawi. Pedang dari Tuhan turun dari langit, turun kepada nabimu, dan nabi memberikan padamu. Tidak, hanya saja nabiku pernah berkata kepadaku ketika banyak sahabat, Khalid saifun min suyufillah sallallahu amil kafirin. Khalid adalah pedang, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah untuk menghunus leher-leher orang kafir. Itu yang dikatakan oleh nabiku di hadapan para sahabat-sahabat. Maka mereka mengatakan, memanggilku Saifullah, memanggilku pedang Allah. Jadi tidak ada istilah pedang dari langit, tak ada. Apa yang ingin kau ajak padaku, Khalid? Aku ingin mengajakmu beriman kepada Tuhanku, beriman kepada Allah, dan meyakini bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi dari Tuhanku. Baik, aku akan ikut pada ajakanmu. Ajari aku sholat. Maka ketika itu beliau sholat dengan Sayyidina Khalid bin Walid, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Setelah itu beliau Gregorius Theodor Jarjah, kalau dalam bahasa Kutubut Turaf, Jarjah ikut perang dalam barisan umat Islam dengan seragam orang Romawi, dan beliau syahid di barisan umat Islam. Semoga Allah meridai beliau. Selanjutnya kisah menarik kedua adalah Qolan Suwah Khalid bin Walid yang terjatuh. Jadi ketika perang berkecamuk, telah iltiham, perang itu sangat berkecamuk. Qolan Suwah dari Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an terjatuh, songkok beliau jatuh. Ketika perang berkecamuk, beliau malah mencari songkok, tidak memperhatikan tubuhnya yang tersabet pedang, tubuhnya yang tertusuk tombak. Beliau tak peduli itu. Beliau mencari Qolan Suwah beliau yang ketika terjatuh tertendang-tendang oleh pasukan-pasukan yang kebingungan. Ditanyakan oleh sahabat, ya Khalid, apa yang kau lakukan? Ini perang, apa yang kau lakukan? Apa yang beliau jawab? Dengan sangat mantap dan tegas beliau jawab, aku mencari Qolan Suwahku, aku mencari songkokku. Aku tidak mempedulikan songkok itu. Aku lebih peduli pada rambut Nabiullah Muhammad SAW yang ada pada songkokku. Aku tak eman pada songkok itu. Saya tidak eman sama sekali. Saya hanya ingin songkok, di dalam songkok itu ada rambut Rasulullah. Dan ketika aku menggunakan itu, aku tidak pernah sekalipun kalah dalam berperang. Maka hormati apa yang aku inginkan. Baik, cukup sekian dulu untuk amal jasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita akan bahas tentang wafat beliau dan sahabat-sahabat yang wafat pada masa
beliau. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah membalasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.